Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kali ini ya, seperti yang kalian lihat sendirilah dari Fair and Greed Index, dia di area 68. Indeksnya altcoin berada di area 41. Serta kalau kita lihat teman-teman ya, market cap ini turun teman-teman dari kepala 4,1 triliun kali ini di area 3,9 triliun ya. Terus kalau kita lihat juga untuk dominasi Bitcoin ini naik. Dominasi Bitcoin naik ya, dominasi daripada Ethereum turun, dan tentunya altcoin juga turun ya teman-teman ya. Tapi oke, nggak masalah teman-teman ya, jadikan momentum seperti ini tuh sebagai apa, momentum yang bagus lah buat teman-teman semua untuk hunting atau DCI dari beberapa altcoin yang notabene menurut teman-teman itu memiliki prospek yang cukup bagus. Oke teman-teman ya. Nah, menurut salah satu tweetan di X teman-teman ya, ini adalah salah satu pasar bullish tersulit XRP yang pernah ada. Selama jika Anda masih di sini ya, kita akan menjadi kaya. Oke. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama, ini adalah prediksinya di mana dia memprediksikan nih teman-teman ya, untuk kinerja daripada XRP ya pada tahun 2022, 2023 dan 2024 serta di tahun 2025. Nah, akankah XRP itu mengalami kinerja yang serupa yang dimana di tahun 2023 ke tahun 2024 breakoutnya cukup lumayan tinggi teman-teman ya. 2022 lumayan ada breakout juga, 2023 ada breakout, dan kali ini teman-teman ya, apakah breakoutnya ini nanti akan membuat new all time high-nya lagi gitu teman-teman ya, dan semoga saja ya. Di sini diprediksikan untuk breakoutnya malah sampai di kisaran harga $14, tapi kita kan targetnya nggak sampai situ ya. Ya cukup di 5 sampai 10 dolar udah full senyum. Nah, berikutnya di mana XRP itu semakin memanas ya teman-teman ya, dan lembaga-lembaga mulai turun tangan. Sekarang kita memasuki fase yang sudah saya tunggu-tunggu, di mana manipulasi selesai, akumulasi selesai, ya memuat ekspansi. Jadi di sini kalau kita lihat dari grafik fundamental beresiko ya atau bearish ya, untuk suatu yang besar target saya pada siklus ini adalah di 7 dolar. Jika Anda mengabaikan langkah ini, Anda bisa kehilangan salah satu lari terbesar tahun ini. Nah, kalau ke 7 dolar kan berarti masih dalam ranah range kita, teman-teman ya. Range kita itu kan di 5 sampai 10 dolar. Kalau ke 7 dolar oke ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, seperti yang kita lihat, akumulasi, manipulasi ini udah tinggal menunggu breakoutnya aja, dan semoga saja teman-teman ya dalam waktu dekat XRP bisa mengalami kenaikan. Nah, di sini udah diungkapkan secara resmi ya teman-teman bahwasanya Amerika Serikat itu tidak akan membeli Bitcoin lagi gitu, karena cadangannya kalau nggak salah nilainya di 15 sampai 12 miliar US dollar ya kan. Nah, dengan price harga saat ini. Nah, jadi di sini Amerika Serikat tidak akan membeli satupun Bitcoin. Coba tebak siapa yang bertemu Trump, CEO Ripple, House, XRP. Apakah XRP ini akan menjadi salah satu prima donanya bagi Trump ya, bagi US juga? Karena kalau kita mengacu pada perkembangannya ya siapa tahu teman-teman, karena apa namanya, Ripple ya kan, itu tujuannya sebagai payment gitu kan, diciptakan Ripple itu sebagai alat transaksi lintas batasnya ya. Semoga saja teman-teman ini akan menjadi salah satu adopsi bagi si XRP. Dan di sini teman-teman kalau kalian lihat ya, Well Gates ya Health itu meluncurkan pembayaran SRP untuk apotek di AS Amerika Serikat. Jadi ini menarik ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nih, adopsi daripada si XRP udah mulai berjalan lagi nih ya, setelah lama stagnan nggak ada adopsi kan, kita udah melihat adopsinya kembali. Nah, distributor farmasi independen terkemuka pada hari Rabu mengumumkan peluncuran program pembayaran SRP untuk apotek di seluruh Amerika Serikat. Program baru ini akan memungkinkan apotek ya melakukan pembayaran dengan memanfaatkan teknologi blockchain bekerjasama dengan Ripple Labs. Industri farmasi medis biasanya membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan faktur melalui metode transfer bank tradisional. Dengan bantuan teknologi blockchain, Ripple akan mendukung Wellgistic ya Health untuk apa? Menyelesaikan pembayaran dalam hitungan detik melalui transfer XRP. Ripple akan menangani proses onboarding, transaksi dan pelaporan hingga pembayaran menjadi apa? Menjadi
ya terjadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat lebih cepat lah pembayaran itu terjadi lebih cepat dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Jadi kalau kita lihat juga ya, Wellkits ini melayani lebih dari 6.500 apotek independen di bawah naungannya dengan tambahan 200 produsen obat teman-teman ya. Jadi pemilik di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama, pemilik apotek independen jauh lebih berpikir maju daripada yang disadari banyak orang. Kata Brent Norton, ya CEO Wellkits Health, itu mereka melihat kekuatan blockchain dan memahami betapa transformatifnya hal ini sering dengan skabilitas di seluruh industri. Jadi kalau kita lihat ya, Wellkits ya teman-teman juga telah mengirimkan formasi pendaftaran kepada apotek yang ingin menjadi bagian dari program pembayaran XRP. Menarik ya. Jadi kalau kita lihat secara nilai positifnya teman-teman ya, XRP ini setelah lama tidak ada adopsi, setelah gugatan-gugatannya ini terhadap Ripple ya antara SEC itu kan stagnan banget dia, naik nggak naik, turun nggak turun ya, kayak hidup segan mati pun nggak mau gitu. Tapi kali ini udah mulai terlihat adopsinya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat XRP memasuki industri farmasi melalui Wellkits Health. Nah, kalau kita lihat program pembayaran ini belum sepenuhnya aktif di seluruh sistem Wellkits ya. Program ini masih dalam tahap beta, jadi masih dalam uji coba gitu teman-teman. Jadi nanti kalau uji cobanya atau beta testingnya ini teman-teman ya itu sukses, maka dia akan diujikan secara global lah ya, akan direalisasikan. Tapi ini udah langkah yang cukup bagus. Setelah transaksi disederhanakan, Wellkits Health berencana meluncurkan pembayaran XRP untuk program langsung ke pasien. Hal ini akan memungkinkan produsen mengirimkan obat langsung ke pasien tanpa perantara setelah menerima resep dari dokter mereka. Rencana ini belum diluncurkan dan mungkin akan diluncurkan dalam waktu dekat. Terus kalau kita lihat teman-teman ya, Wellkits itu melaporkan penggunaan XRP dalam layanan kesehatan untuk menghilangkan penundaan yang mahal ya. Penundaan yang mahal, perantara, dan alur kerja manual, menghadirkan pembayaran dan kepatuhan real time bagi apotek penyedia layanan dan pembayaran. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini cukup menarik nih bagi XRP. Jadi seiring berjalannya waktu sih untuk XRP sendiri masih bullish saya teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu mungkin nanti ya kan mekanisme payment secara globalnya bisa terrealisasi lah ya. Mungkin ya berdampingan dengan Switch ya. Dengan Swift bisa juga teman-teman ya, seperti itu. Jadi buat kalian semua yang masih hold XRP, sabar aja teman-teman ya. Kita pasti akan melihat XRP mengalami kenaikan. Semoga saja dalam waktu dekat. Dan buat teman-teman semua yang belum punya XRP ya, ya kalau kalian ingin beli ya silakan teman-teman, nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 XRP cukup. Siapa tahu kan ya, harga XRP untuk jangka panjangnya 5-10 tahun ke depan di harganya sampai puluhan dolar, nggak ada yang tahu. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam